Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa tekan subscribe, like, dan loncengnya, agar kita bisa belajar bersama. Syekh Ibrahim Asmorokondi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan Asamarkandi, yang kemudian berubah menjadi Asmorokondi. Mulai dari kecil Syekh Ibrahim Asmorokondi dibimbing oleh ayahanda beliau Syekh Jamaluddin Husein Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubra. Dalam perjalanan mengungsi dari daerah Samarkand yang sedang diserang oleh pasukan Timurlan, Syekh Ibrahim Asmorokondi dan keluarga mampir ke daerah Persia. Di sana mereka diterima oleh ulama yang baik hati dan disegani, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah 2 tahun berlalu, negeri Persia juga ikut bergejolak karena diserang juga oleh pasukan Timurlang dan akhirnya mengungsi sampai ke Turki dan berlanjut sampai di daerah Pasai. Dalam memperdalam ilmu agama, Syekh Ibrahim Asmorokondi selain berguru kepada orang tuanya, Syekh Jamaluddin Husein Al-Akbar, beliau juga berguru kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Perjalanan dakwah Syekh Ibrahim Asmorokondi dipenuhi berbagai liku-liku. Setelah melakukan perjalanan dari Persia menuju Turki, di sana beliau beserta keluarga mendapat tugas dari Sultan Turki, yaitu Sultan Mahmud I, berangkat ke Jawa Dwipa untuk melakukan misi kenegaraan sekaligus misi dakwah. Dalam perjalanan menuju Jawa, rombongan mampir di daerah Pasai. Dan ketika rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa, Syekh Ibrahim Asmorokondi memutuskan untuk tinggal, dikarenakan beliau nyaman dengan lingkungan sekitar. Hingga akhirnya beliau diterima dengan baik oleh Sultan Ahmad sang penguasa Pasai, dan diangkat sebagai salah satu guru di Pasai. Dan beliau juga dinikahkan dengan salah satu putri bangsawan Pasai yang bernama Retno Jumilah. Dari Retno Jumilah inilah lahir Ishak Makdum atau yang lebih dikenal dengan Syekh Maulana Ishak. Setelah sekian lama tinggal di daerah Pasai, Syekh Ibrahim Asmorokondi telah sempurna hidupnya. Sebagai guru bagi masyarakat Pasai, sebagai suami dari putri bangsawan setempat, dan dikaruniai seorang putra dari pernikahannya. Selama tinggal di Pasai, Syekh Ibrahim Asmorokondi sering mendapat laporan dari para pedagang yang kebetulan singgah di Pasai. "Syekh, keadaan di Champa benar-benar menyedihkan, harus segera ditangani," kata seorang pedagang Gujarat kepada beliau. "Syekh, harus ada seseorang yang berjuang demi masyarakat Muslim di Champa. Dan orang yang paling tepat untuk pergi ke sana adalah Anda, Syekh," kata seorang pedagang Mesir. "Syekh, saya akan menghadap petinggi Muslim Cina. Saya akan pastikan Tuan akan mendapat jaminan keamanan di sana. Saya pastikan itu, jika Tuan sudi membantu para Muslim di Champa," kata seorang musafir dari Cina. Dengan tekad bulat akhirnya beliau melakukan perjalanan menuju Champa bersama rombongan kecil dari Pasai. Begitu tiba di Champa, kedatangan Syekh Ibrahim Asmorokondi tidak disambut baik oleh Raja Champa karena memang Raja Champa tidak suka dengan ajaran Islam. Raja Champa sangat marah dan menghukum siapa saja rakyatnya yang beralih keyakinan. Begitu pula Syekh Ibrahim Asmorokondi diburu oleh Raja Champa untuk dijatuhi hukuman. Tidak tahan akan perlakuan Raja Champa, Syekh Ibrahim Asmorokondi pergi ke Gunung Sukasari. Tak lama kemudian, datanglah rombongan besar tentara Cina mendarat di Champa yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Akhirnya tentara Cina melindungi rombongan Syekh Ibrahim Asmorokondi. Tak lama kemudian Raja Champa meninggal, lalu digantikan oleh putranya yang masih remaja dan didampingi oleh kakak perempuannya. Mendengar berita Raja Champa meninggal, Syekh Ibrahim Asmorokondi langsung turun gunung menuju pusat kota Champa sambil dikawal oleh pasukan Cina di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho.
Dalam Babat Tanah Jawa dijelaskan bahwa setelah Raja Campa meninggal lalu digantikan oleh putra laki-lakinya. Tak lama kemudian, Syekh Ibrahim Asmorokondi dinikahkan dengan putri kedua Raja Campa, yaitu Dewi Candrawulan. Hampir 20 tahun sudah Syekh Ibrahim Asmorokondi berada di Tanah Campa. Dengan istri keduanya, ia dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Ali Murtadlo dan Ali Rahmatullah. Pada sekitar tahun 1404 Masehi, Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta kedua putranya meninggalkan bumi Campa menuju Jawa. Terbersit dalam benak Syekh Ibrahim Asmorokondi rasa rindu dan juga ingin memenuhi janji kepada ayahnya saat ia masih berada di Pasai dan ditinggal ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Husain ke Jawa. Mereka berlayar menggunakan perahu menyusuri pantai Sumatera hingga akhirnya mereka singgah di Pelabuhan Palembang. Di Palembang, rombongan kecil tersebut disambut oleh Adipati Arya Damar. Dia sebenarnya adalah salah satu pangeran dari Majapahit dan diangkat sebagai penguasa Palembang yang menguasai wilayah bawahan Majapahit. Setelah 3 bulan berada di Palembang, akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Tanah Jawa dengan menggunakan kapal. Karena kapal yang mereka tumpangi adalah kapal dagang maka mereka sempat singgah di beberapa pelabuhan antara lain, Banten, Bandar Sunda Kelapa, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Jumara. Hingga akhirnya mereka sampai di Pelabuhan Tuban. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tuban lebih tepatnya di Desa Gesik Dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam. Mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itulah sebabnya Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur Pelabuhan Tuban, yaitu di Gesik untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Kurun waktu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tanah Tuban adalah antara tahun 1410 Masehi sampai 1425 Masehi, atau selama 15 tahun berdakwah. Tak lama Syekh Ibrahim Asmorokondi berdakwah di Tuban dan pada tahun 1425 Masehi, beliau wafat dan dimakamkan di Desa Gesiharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan loncengnya, agar kita bisa belajar bersama.